Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hobi Bunga para subscriber, penonton setia. Dan selamat datang juga bagi yang baru singgah ke channel saya. Terima kasih sudah singgah di sini. Nah, di video kali ini saya ingin berbagi cara menanam aglonema yang baik, yang benar ya maksudnya. Jadi gimana cara menanam aglonema itu agar aglonema sehat, tidak sakit, dan bahkan tidak layu. Oke. Nah, langsung saja saya jelaskan sedikit sebelumnya. Kita mulai dari bahan-bahannya. Jadi sebelum kita menanam aglonema, yang harus kita siapkan adalah yang pertama, si aglonemanya sendiri. Jadi sebelum menanam aglonema, kita harus pastikan kita punya aglonema untuk ditanam. Oke, itu cuma intermezzo ya. Oke, bahan kedua. Yang kedua yaitu pot. Sebelum menanam aglonema, maka kita harus memilih pot yang sesuai dengan ukuran aglonema kita. Jika dia masih kecil, maka gunakan pot yang kecil. Jika dia besar, gunakan pot yang besar. Jangan gunakan pot yang melebihi ukuran aglonema kita. Mengapa? Sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Pot yang terlalu besar, misalkan kita gunakan pot yang sebesar ini atau sebesar ini untuk aglonema yang cuma sebesar ini, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia akan lambat pertumbuhannya karena dia akan fokus pada pertumbuhan akarnya. Gitu ya. Jadi pemilihan pot juga sangat penting. Selanjutnya, yang kedua yaitu bahan yang kedua adalah media tanam. Bisa di zoom di sini. Jadi gunakan media tanam itu berupa sekam yang sudah difermentasi atau yang sudah lapuk dicampur dengan tanah. Jangan gunakan sekam yang masih baru, karena sekam yang masih baru mengandung panas, tidak bagus untuk anakan aglonema, karena aglonema masih rentan terhadap panas. Jadi gunakan sekam yang sudah lapuk. Terus tidak gunakan kotoran hewan. Mengapa kita tidak menggunakan kotoran hewan? Karena kotoran hewan juga mengandung panas, juga akan membuat anakan kita itu stres, dan bisa juga menyebabkan akarnya lonyot, yaitu karena dia terlalu panas. Jadi cukup gunakan media tanam campuran sekam fermentasi atau sekam yang sudah lapuk dengan tanah. Perbandingannya 2:1. Jadi 2 sekam 1 tanah. Oke. Next, bahan yang ketiga yang kita butuhkan adalah vitamin B1 yang sudah kita campurkan ke dalam air untuk penyemprotan. Untuk dosisnya sudah saya jelaskan pada video saya, cara menggunakan vitamin B1. Silakan ditonton saja bagi yang belum menonton ya. Tuh, di ini kita gunakan untuk penyemprotan nanti. Kemudian, ini bahan terakhir. Bahan terakhir yang kita butuhkan adalah fungisida yang juga dicampur dengan air, ya. Tuh. Jadi fungisida ini untuk membunuh jamur dan menangkal jamur, karena aglonema sangat takut dengan jamur, apalagi yang baru ditanam. Gitu ya. Nah, cara penggunaannya dan dosisnya sudah saya buatkan juga video di cara menggunakan fungisida. Oke, semuanya sudah lengkap bahan-bahan kita, tinggal kita praktekkan cara menanamnya. Jadi tetap standby di sini, jangan di skip agar tidak terlewat tutorialnya. Oke. Yang pertama kita cek dulu akarnya dan batang bagian bawah, apakah ada yang busuk atau ada yang rusak. Kalau ada yang busuk, maka kita potong saja ya. Oke. Nah, kalau ini kan sudah sehat semua, tidak ada yang busuk. Selanjutnya yaitu kita semprot bagian akar tadi menggunakan campuran vitamin B1. Nah, sudah kita campur air tadi ya. Kita semprot sampai benar-benar basah. Tujuan penyemprotan ini adalah agar aglonema kita akarnya cepat tumbuh, akar barunya, karena vitamin B1 itu kan dapat merangsang pertumbuhan akar. Kita semprot, dan juga untuk menghilangkan stres setelah ditanam. Oke, kita semprot kan. Selanjutnya kita lakukan penanaman. Gunakan media pot yang sesuai dengan ukuran aglonema kita. Nah, tidak terlalu besar, juga tidak terlalu kecil, harus pas ya. Tuh, kalau terlalu kecil sih tidak masalah juga, tapi kalau terlalu besar itu akan menghambat pertumbuhan aglonema kita. Jadi ini yang ukuran pot yang pas.
Selanjutnya yaitu kita masukkan media tanam secara perlahan. Oke. Jadi tekniknya seperti ini. Bentar ya. Nah, ini tekniknya kita tahan dengan tangan batang aglonema kita seperti ini. Nah, tahan dengan tangan. Kemudian kita masukkan media tanam secara perlahan ke seluruh bagian sampai penuh. Mengapa harus kita tahan dengan tangan aglonema kita? Agar akarnya itu tidak patah ketika kita memasukkan media tanam. Itu tujuannya. Media tanam dimasukkan sampai benar-benar penuh ya, menutupi semua bagian pot. Nah, oke, sudah selesai. Nah, jadi seperti inilah jadinya. Ini media tanam dibuat benar-benar penuh menutupi pot. Karena nanti ketika kita siram dia akan turun ke bawah, dia akan berkurang, kayak kita harus benar-benar penuh. Jadi selanjutnya jangan lakukan penekanan, jangan ditekan-tekan di sini. Mengapa? Nanti takutnya akarnya patah. Jadi tidak perlu ditekan ya, karena kebiasaan kita kan kalau lagi nanam tanaman itu kita tekan tanahnya agar tidak bergerak. Sebenarnya kalau aglonema tidak perlu ditekan, karena kan nanti pas kita siram media tanamnya akan memadat dengan sendirinya. Kalau kita tekan, kita takutnya nanti akarnya malah patah. Next, yaitu selanjutnya kita siram dengan tadi cairan fungisida yang sudah kita campur dengan air. Ini dia. Kita siram. Ini tujuannya untuk menghilangkan jamur atau juga membunuh jamur dan menangkal jamur. Agar aglonema yang baru ditanam tidak terkena jamur. Nah, biasanya yang baru ditanam itu sangat rentan terhadap jamur. Kita siram sampai cukup basah ya. Tidak perlu terlalu basah tapi cukup basah. Nah, jangan terlalu basah, tidak juga bagus. Oke, setelah disiram dengan fungisida, selanjutnya yaitu kita semprot lagi menggunakan vitamin B1 ke seluruh bagian daunnya sampai benar-benar basah. Tujuannya untuk apa? Untuk menghilangkan stres pada aglonema dan untuk membuat dia cepat segar kembali. Oke, sudah selesai tahapannya. Insya Allah dengan begini media aglonema yang baru kita tanam tidak akan sakit, tidak akan layu ya. Karena selama ini pengalaman saya itu tidak layu lagi dah, dia langsung segar. Namun harus diletakkan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari sama sekali. Harus benar-benar diletakkan di tempat yang teduh. Karena dia baru ditanam, kalau dia terkena panas maka dia akan layu. Maka harus benar-benar kita taruh di tempat yang teduh. Oke, seperti itulah cara menanam aglonema yang benar, dijamin seolah nggak layu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Jika ingin ada yang diskusikan, kita diskusikan di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa.